Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 255. Zhao Qingkai dan Zhao Qingli juga sering mengordinasikan kepala. Mereka semua mengira ayah mereka sudah tua dan bingung, tapi dia sebenarnya percaya dengan apa yang dikatakan Su Chen. Nak, apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar mendapat tempat pertama di provinsi ini? Zhao Qingning bertanya ragu-ragu. Bu, apakah aku perlu berbohong padamu tentang ini? Mendengar percakapan antara ibu dan anak, Li Wenjuan tidak tahan lagi dan berkata dengan marah. Xiao Chen, katakan saja beberapa patah kata tentang masalah ini. Kakekmu sudah tua dan tidak bisa membedakan yang sebenarnya dari yang salah. Tapi menurutmu apakah kami begitu mudah untuk ditipu? Soal-soal dalam ujian bersama provinsi sangat sulit, dan kalian berdua saudaraku hanya perlu membuat pelajaran setiap hari untuk mencapai hasil seperti itu. Mengapa kamu mendapat tempat pertama di provinsi ini? Mungkin itu terserah kamu. Ikuti kami. Li Wenjuan tercengang, apa maksudmu? IQ terserah kamu, itu tidak cukup. Su Chen, kenapa kamu berbicara? Zhao Qingli menamparkan meja dan berkata. Hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu terus mengatakan bahwa kamu mendapat tempat pertama di provinsi ini, kenapa kamu tidak membawakanku kertas ujian untuk dilihat? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membaca makalah saya? Kalau begitu kamu berbaring di sini. Dang dang dang. Saat keluarga Zhao sedang berdebat, mereka tiba-tiba mendengar ketukan di pintu di luar. Karena gerbang halaman Zhao terbuka, terlihat bahwa orang yang berdiri di luar sangat terlatih. Di pintu gerbang, berdiri dua pria parubaya berjas, kacamata berbingkai hitam kuno, dan berpenampilan seorang sarjana tua. Melihat dua orang berdiri di depan pintu, keluarga Zhao sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan kedua orang ini. Siapa kalian berdua? Zhao Qingkai berdiri dan berkata. Halo, apakah ini keluarga Zhao? Salah satu dari mereka bertanya. Itu benar. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rektor Universitas Zonghai. Nama saya Yue Zhengguo. Ini Wakil Presiden Universitas Zonghai kami. Nama saya Kang Anping. Saya memberanikan diri untuk datang ke sini dan permisi. Petik 2. Anda adalah Rektor Universitas Zonghai. Setelah mengetahui identitas kedua orang tersebut, keluarga Zhao meledak. Bahkan merasa sedikit bingung. Dua tamu terhormat, silakan masuk dan duduk. Sun Yuanfang segera berdiri untuk menyambutnya dan berkata. Tahukah Anda bahwa anak saya akan mendaftar ke Universitas Zonghai, jadi Anda datang ke sini dan bersiap untuk menerimanya terlebih dahulu. Mendengar ini, Zhao Qingli dan Li Wenjuan juga mengerti. Butuh waktu lama, karena anak saya akan diterima di Universitas Zonghai, jadi mereka datang untuk menerimanya terlebih dahulu. Ketika Yue Zhengguo dan Kang Anping diterima, mereka sedikit bingung. Setelah duduk, mereka dengan cepat berkata, Ya, nilai ujian anakmu sangat bagus. Kami di sini kali ini karena kami takut sekolah lain akan merebutnya, jadi kami ingin mengakuinya terlebih dahulu. Berbicara tentang ini, Yue Zhengguo dan Kang Anping sudah tertawa terbahak-bahak hingga mereka mabuk. Su Chen mendapat nilai sempurna dalam ujian, dan juga menolak banyak sekolah terkenal dan program pelatihan jenius yang membuat iri, dan akhirnya memilih Universitas Zonghai. Sun Yuanfang dan Li Wenjuan tampak sangat gembira, mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri. Oh, maaf mengganggu kalian berdua, tapi jangan khawatir, kami tidak akan pergi kemanapun kecuali Universitas Zonghai. Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Su Chen, pernahkah kamu melihat bahwa kedua adik laki-lakimu telah diterima di China Overseas University sebelumnya karena nilai mereka yang sangat bagus, dan hasil mereka membuat kepala sekolah khawatir dan secara pribadi menyambut mereka? Apakah kamu mendapat perlakuan seperti itu? Li Wenjuan berkata dengan sombong. Wenjuan benar. Kamu telah membual bahwa kamu menduduki peringkat pertama di provinsi ini, jadi mengapa tidak ada sekolah bergengsi yang menerima kamu sebelumnya? Oke, berhentilah mengucapkan beberapa patah kata saja. Xiao Chen adalah murid pindahan. Dia tidak belajar dengan baik dan tidak sebaik putra dan keponakan kita. Ini adalah hal yang biasa. Kamu harus berhenti berpegang pada dia. Qingkai berkata sambil tersenyum. Tunggu sebentar, apa yang kamu bicarakan? Teman sekelas di depanmu ini adalah Su Chen. Setelah mendengar percakapan beberapa orang, Yue Zhengguo dan Kang Anping menyadari bahwa putra mereka sama sekali tidak bernama Su Chen. Teman sekelas di depanku ini adalah murid yang serius. Ya, dia adalah Su Chen, tapi dia yang paling tidak menjanjikan di antara ketiga bersaudara. Dia tidak hanya menjadi murid pindahan, tapi dia juga berbohong kepada kami, mengatakan bahwa dia menduduki peringkat pertama di provinsi itu dalam ujian masuk bersama. Saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana menurutmu? Li Wenjuan berkata sinis. Saya pikir Anda mungkin salah paham. Kebaikan. Semua orang di halaman melirik kaget dan berkata. Di mana kesalahpahamannya? Apa kesalahpahamannya? Meskipun aku tidak tahu nama anakmu, orang yang kami cari adalah teman sekelas Su Chen di depan kami. Apa? Orang yang kamu cari adalah Su Chen?
Sun Yuanfang dan Li Wenjuan berteriak serempak. Ayah Su dan Ibu Su juga terkejut. Mengapa kamu datang menemui putramu? Ya, dialah orang yang kita cari. Yue Zhenguo tersenyum dan berkata. Lagi pula, aku ingin memberitahumu sesuatu. Su Chen tidak berbohong. Dia mendapat tempat pertama di provinsi ini, dan dia berada di Manchu. Bahkan komposisinya sempurna. Diam. Kata-kata Yue Zhenguo membuat halaman keluarga Zhao menjadi sunyi senyap. Semua orang tampak ketakutan dan tetap di tempatnya. Lelucon yang luar biasa. Su Chen benar-benar mendapat nilai penuh dalam ujiannya. Bukankah dia murid pindahan? Bagaimana mungkin mendapatkan hasil seperti itu? Ini sungguh mustahil, bahkan seorang jenius sekali dalam satu abad pun tidak dapat melakukan ini. Bagaimana Su Chen bisa melakukannya? Saat ini, belum lagi orang lain, bahkan ayah dan ibu Su pun tidak percaya putra mereka bisa mencapai hasil seperti itu, bahkan mengira ada yang tidak beres dengan telinganya. Kepala sekolah Yue, apakah kamu yakin tidak bercanda denganku? Kata Sun Yuanfang gemetar. Bagaimana aku bisa bercanda tentang hal semacam ini? Yue Zhenguo berkata dengan serius. Sejujurnya, setelah hasil tes keluar, orang-orang dari universitas bergengsi seperti Universitas Huaqing, Universitas Yanqing, dan Universitas Sains dan Teknologi China semuanya mengirim orang untuk menghubungi Su Chen. Mereka hampir berlutut dan memohon. Meminta Su Chen untuk menemui mereka. Saya bahkan ditawari beasiswa penuh untuk belajar di universitas dan tunjangan besar untuk belajar untuk mendapatkan gelar sarjana, master, dan PhD. Tetapi Su Chen menolak semuanya. Semakin banyak Yue Zhenguo berbicara, dia menjadi semakin bersemangat, dan pada akhirnya, dia hampir menangis. Akhirnya, pusat tersebut juga meluncurkan program pelatihan jenius untuk merekrut Su Chen, namun pada akhirnya dia ditolak. Belakangan, saya mendengar dari kepala sekolah Ding Xuewu dari sekolah menengah No. 1 Linyang bahwa Su Chen melakukannya karena saya tidak ingin terlalu jauh dari orang tuanya. Jaraknya jauh, jadi saya memilih universitas terdekat, Universitas Songhai. Ini hanyalah peristiwa membahagiakan terbesar dalam 60 tahun sejak berdirinya Universitas Songhai. Bab 256. Setelah mendengar pernyataan seperti itu, Zhao Qingkai dan Sun Yuanfang menjadi bingung. Zhao Qingli dan Li Wenjuan juga tertipu. Sesuatu yang tidak pernah mereka impikan terjadi. Keponakan yang selama ini saya anggap remeh ternyata mendapat tempat pertama di provinsi ini. Dan itu masih nilai penuh. Yang paling menyebalkan adalah dia tidak memilih Universitas Huaqing atau Universitas Yanqing, melainkan memilih Universitas Songhai yang dekat dengan rumahnya. Apakah ini tidak jelas dan menjengkelkan? Itu adalah universitas yang putranya bahkan tidak bisa masuk jika dia mau, dan dia benar-benar menolaknya. Ini sangat mengejutkan. Ada yang senang dan ada yang sedih. Orang yang paling bahagia di sini tidak lain adalah orang tua Su Chen. Ibu Su, yang selalu kuat, menangis. Putra mereka akhirnya menjadi terkenal. Mereka telah bekerja keras dan bepergian selama bertahun-tahun, dan akhirnya mendapatkan laporannya. Ketika saya kembali, saya mendengar Ding Xuewu berkata bahwa Anda datang ke sekolah menengah No. 1 Linyang untuk mencari saya. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar mengejar saya di sini. Su Chen berkata dengan ringan. Mahasiswa Su Chen, alasan utamanya adalah kami terlalu bersemangat dan ingin memastikannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, masalah ini terlalu tidak nyata. Tidak perlu konfirmasi. Saya sudah memutuskan untuk kuliah di Universitas Songhai. Maka saya tidak akan berubah. Simpan saja di hati saya. Oke, aku lega kamu mengatakan ini. Yue Zhenguo mengangguk berulang kali. Oke, kita sedang makan malam keluarga. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa kembali dulu. Yah, kami tidak akan mengganggumu di sini. Yue Zhenguo dan Kang Anming berkata sebelum bersiap untuk pergi. Kepala sekolah Yue, tunggu. Apakah kamu punya yang lain? Nah, begini. Kepala sekolah Yue, saya ingin bertanya, anak saya menduduki peringkat ke-9 di sekolah dalam ujian gabungan provinsi ini, dan peringkat 299 di provinsi tersebut. Tujuannya adalah China Overseas University. Bisakah dia mendapatkan gelar? Ada kemungkinan untuk masuk. Nilaiku terlalu buruk. Mustahil untuk masuk ke Universitas Songhai. Aku benar-benar minta maaf. Lalu anak saya menduduki peringkat ke-8 di sekolah dan peringkat 274 di provinsi. Apakah dia memenuhi syarat untuk masuk Universitas Songhai? Sun Yuanfang bertanya dengan penuh harapan. Maaf, nilai ini tidak terlalu bagus. Hanya siswa yang masuk peringkat 200 teratas di provinsi ini yang dapat masuk Universitas Songhai kami. Nilai anak-anak Anda terlalu rendah. Jika Anda ingin masuk Universitas Songhai kami, butuh keajaiban. Kebetulan selama waktu ujian tidak mungkin bermain dalam waktu yang sangat lama. Mendengar kata-kata seperti itu, Sun Yuanfang dan Li Wenjuan layu seperti terong yang terkena embun beku. Ini benar-benar kalah kelas. Baiklah, izinkan saya memberitahu kalian berdua sesuatu. Jika anak Anda ingin masuk China Overseas University, tidak ada peluang sama sekali. Demi Su Chen, kami dapat membuat pengecualian dan menerima anak Anda. Sun Yuanfang dan Li Wenjuan tampak sangat gembira.
Selama Su Chen mengucapkan sepatah kata pun, putranya akan bisa masuk universitas impiannya. Ini adalah hal yang luar biasa, Anda pasti tidak boleh melewatkannya. Kepala sekolah Yue, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Apakah kamu perlu mengatakan hal seperti itu? Su Chen adalah bosnya, bagaimana mungkin dia tidak membantu kedua adik laki-lakinya? Li Wenjuan berkata tanpa basa-basi. Kalau begitu, mudah untuk menanganinya. Kami akan membuat penerimaan khusus ketika saatnya tiba. Kapan aku bilang aku akan membantu dalam hal ini? Kamu terlalu banyak berpikir dan berhenti merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Su Chen sedang makan di sana sepanjang waktu dan berkata tanpa mengangkat kepalanya. Sun Yuanfang dan Li Wenjuan sama-sama tercengang, tidak menyangka Su Chen akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Su Chen, Hongbo dan Yuze adalah sepupumu. Kamu bahkan tidak membantu dalam hal ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Menurutku kamu tidak menganggap serius kami sebagai paman. Itu benar. Zhao Qingli juga menggema. Saat itu, ketika keluarga kami datang ke Kabupaten Anhe, Anda tidak hanya tidak membantu, tetapi Anda juga menambah hinaan. Apakah Anda lupa? Su Chen berkata dengan tenang, kamu bahkan tidak membantu saudara perempuanku, tapi sekarang kamu memintaku untuk membantu sepupuku. Bagaimana menurutmu? Jika aku tidak menganggapmu serius, maka kamu tidak menganggap serius kakekku saat itu, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memberiku pelajaran sekarang? Ekspresi Su Chen tenang saat menceritakan apa yang terjadi tahun itu. Setiap orang yang mendengarkan merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Oke, kamu tidak ada urusan di sini. Ayo pergi. Oke, ayo pergi sekarang, ayo pergi sekarang. Setelah Yue Zhenguo dan Kang Anming pergi, halaman keluarga Zhao menjadi sunyi, dan suasananya cukup aneh. Oke, kamu harus mengandalkan usahamu sendiri untuk masuk perguruan tinggi. Mengandalkan orang lain tidak akan pernah berhasil. Beritahu kedua cucuku, belajarlah dengan giat. Tidak peduli di universitas mana mereka masuk, mereka akan menjadi yang terbaik. Kata Zhao Jingde. Aku mengerti, ayah. Setelah 3 putaran wine dan 5 hidangan, meski makan hampir selesai, Sun Yuanfang dan Li Wenjuan masih marah karena apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak iri pada orang-orang besar yang bisa menutupi langit dengan satu tangan, tapi mereka tidak bisa menerimanya. Buritan gondola tak dikenal datang dari belakang dan menyusul mereka. Wenjuan, kudengar Qingli dari keluargamu telah dipromosikan dan gaji tahunannya 200.000. Sun Yuanfang bertanya sambil tersenyum. Kakak ipar, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melupakannya. Li Wenjuan meletakkan sumpitnya dan mulai berbicara dengan jelas. Ayah tidak tahu bahwa perusahaan Qingli sangat menguntungkan akhir-akhir ini, dan karena kinerja yang luar biasa, dia dipromosikan menjadi manajer penjualan. Hei, itu bagus. Jika saya ingat dengan benar, nama pabrik farmasi itu adalah Shihan Pharmaceutical. Saya sering melihatnya di TV. Zhao Jingde berkata sambil tersenyum. Apotek Shihan. Su Chen sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, bukankah itu perusahaan Su Shihan? Ya, itu Shihan Pharmaceutical. Baru-baru ini, Shihan Pharmaceutical telah mengembangkan 2 obat baru, yang sangat populer di pasaran. Stoknya sudah habis terjual, dan nilai pasarnya meningkat 10 kali lipat. Dilihat dari sini, perusahaan ini memiliki potensi besar. Tentu saja. Li Wenjuan berkata dengan bangga. Selain itu, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Di perusahaan, keluarga Qingli kami sangat dihargai oleh para pemimpin. Kami pasti akan memiliki masa depan cerah dalam perkembangan kami di masa depan. Apa yang tidak kita ketahui? Kata-kata Li Wenjuan menarik perhatian semua orang di meja, dan mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Zhao Qingli. Bos keluarga Zhao, Li Qingkai, bertanya. Kakak kedua, apa yang terjadi? Katakan padaku. Oh, sebenarnya itu bukan masalah besar. Dengan kemampuanku, ini adalah hal yang biasa. Tidak ada yang perlu dikatakan. Zhao Qingli berkata sambil tersenyum. Bersambung.